Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan K2Cr2O7 direaksikan dengan HCl menghasilkan KCl, CrCl3, Cl2, dan H2O. Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen, kita akan bagi persamaan reaksi yang ada ini menjadi dua bagian. Nanti akan menjadi reaksi oksidasi dan yang satunya lagi menjadi reaksi reduksi. Cara memasangkan, kita pasangkan spesi yang ada kemiripan. Dalam hal ini K2Cr2O7 yang paling mirip dengan ini adalah KCl dan CrCl. Kita tuliskan saja dulu. Jadi kalau di ruas kiri ada K, di kanan juga harus ada K. K yang ada di ruas sebelah kanan diwakili oleh KCl. Kemudian periksa lagi, di ruas kiri ada Cr. Maka di ruas kanan harus ada Cr dan ini bisa diwakili oleh CrCl3. Kemudian kita periksa lagi, ternyata di ruas sebelah kanan ini ada Cl ya. Kalau di ruas kanan ada Cl, maka yang di ruas kiri ini juga harus ada spesi yang mengandung Cl. Dalam hal ini, dari yang tersedia hanya HCl. Jadi di sini kita tambahkan HCl. Nah, sekarang dari spesi yang ada ini, K2Cr2O7 sudah menghasilkan sudah terpakai. Di ruas sebelah kanan yang belum punya pasangan, ini Cl2. Sementara untuk H2O tidak perlu kita perhatikan dulu, nanti akan muncul selama proses penyetaraan berlangsung. Kalau begitu, kita tuliskan bahwa di ruas kanan ini tersisa Cl2. Karena ini harus berpasangan dan kemungkinan yang ada Cl2 ini akan kita pasangkan dengan HCl. Jadi tidak masalah ada HCl kepakai beberapa kali dalam suatu pembagian persamaan reaksi redoks metode transfer hidrogen ini. Selanjutnya kita setarakan unsur selain O dan H. Harus setara ya jumlahnya. Di ruas kiri K jumlahnya 2, sementara di kanan ini kan 1. Jadi K-nya ini kita kalikan 2 untuk KCl. Kemudian Cr di kiri ada 2, di kanan ini ada 1 pada CrCl3. Jadi yang ini kita kalikan 2. Tujuannya adalah menyetarakan unsur selain O dan H. Bagaimana dengan Cl? Nah, Cl juga sama, kita sesuaikan. Cl di ruas sebelah kanan ini ada 2, kemudian yang di sebelah sini ada 6. Total ada 8, oleh karena itu yang sebelah kiri kita kalikan 8. Kemudian di persamaan kedua, Cl di kanan ini ada 2, di kiri kan baru ada 1 Cl-nya. Maka kita kalikan 2. Pada tahap ini sekali lagi O dan H kita tidak perhatikan. Selanjutnya akan kita setarakan muatan. Tapi tampak dalam reaksi ini tidak kita jumpai muatan. Oleh karena itu langkah penyetaraan muatan kita bisa lewati. Karena reaksinya ini molekuler, berarti tidak akan muncul muatan atau spesi yang punya muatan. Sekarang kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Persamaan pertama, oksigen ada 7 ya, ada di sini saja, sementara di ruas sebelah kanan tidak ada O. Jadi ini kita perlu tambahkan 7 H2O, sehingga oksigennya sama. Di persamaan kedua, ruas kiri dan kanan kan tanpa oksigen, sehingga tidak perlu ditambahkan H2O. Lanjut kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H yang kita tambahkan nanti ditandai dengan kurung siku. Ini untuk membedakan dengan H yang lain ya. Kita periksa, hidrogen di ruas sebelah kiri ini ada 8 untuk reaksi pertama ya. Kemudian di ruas sebelah kanan reaksi pertama ini ada 14. Terdapat selisih sebanyak 6 atom hidrogen. Oke, hidrogen sudah setara. Kemudian persamaan kedua. Hidrogen di ruas sebelah kiri ini ada 2, di kanan tidak ada. Jadi yang di sebelah kanan kita akan 2 hidrogen. Dari sini kita sudah bisa membuat kesimpulan ya, kalau kita basisnya di catatan kaki ini, bahwa pada persamaan reaksi pertama ini, posisi atom hidrogen ada di ruas sebelah kiri. Berarti reaksi pertama ini merupakan reaksi reduksi, sementara reaksi kedua merupakan reaksi oksidasi. Jadi jumlah hidrogen yang dilepas ada di kanan, maka ini merupakan reaksi oksidasi. Jumlah hidrogen yang diterima ada di ruas sebelah kiri, ini merupakan reaksi reduksi. Di dalam metode transfer hidrogen ini, jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini
harus sama. Bila tidak sama, maka kita lakukan penyamaan. Kalau yang di reaksi pertama dia menerima 6, maka di reaksi kedua harus menyediakan 6. Faktanya kita lihat di sini hanya menyediakan 2, hanya melepaskan 2. Oleh karena itu, ini perlu kita kalikan 3. Sehingga nanti hidrogennya menjadi 6. Kalau kita mengalikan ini dengan angka 3, maka semua spesi yang ada di persamaan kedua kita kalikan 3. Jadi yang ini kita kalikan 3 semuanya. Oke, sekarang tampak hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini sudah sama. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi transfer hidrogen. Hidrogen yang dipertukarkan dalam reaksi reduksi oksidasi ini sebanyak 6. Jadi transfer hidrogennya sebanyak 6. Kalau ini transfer hidrogennya sebanyak 6, maka ini nanti akan ekivalen dengan 6 elektron yang ditransfer ketika kita menggunakan metode ion elektron. Jadi ada ekivalen sebanyak itu. Kalau hidrogennya yang ditransfer 6, maka elektron yang ditransfer pun akan menjadi 6. Kadang-kadang dalam satu soal ditanyakan, berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi redoks ini? Jawabannya 6. 6 ini berarti yang dipertukarkan atau ditransfer. Sekarang kita akan menjumlahkan reaksi reduksi oksidasi yang ada. Nanti akan kita eliminir spesi sejenis yang muncul pada ruas yang berbeda. Kemudian kita gabungkan spesi sejenis yang muncul dalam ruas yang sama. Sudah kita gabungkan. Sekarang kita eliminir spesi sejenis yang muncul di ruas yang berbeda. Jelas nih ya, ada 6 atom H dan 6 atom H. Ini kita hapus saja. Kemudian kita periksa lagi. Tidak ada. Sekarang ada spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Berarti 8HCl ditambah 6HCl menjadi 14HCl. Kita gabungkan saja. Sudah, persama reaksi ini sepertinya sudah setara. Bila belum yakin silahkan diperiksa satu-satu. Secara manual tentunya ya. Tapi kalau mengikuti proses dari awal seperti yang tadi kita lakukan sudah cermat, biasanya hasil akhir ini merupakan reaksi redoks yang sudah setara jumlah atom-atomnya. Ingat ya, di dalam reaksi molekuler ini, pada keadaan awal dan akhir tidak kita jumpai ion. Jadi tidak akan kita ketemukan adanya ion atau muatan selama proses. Inilah keunggulan dari metode transfer hidrogen. Kalau reaksinya molekuler ya kita tidak perlu memunculkan adanya elektron, adanya H+, OH- itu tidak diperlukan. Kecuali kita lakukan metode pengionan lebih dahulu. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.